Selamat datang dalam modul mata pelatihan MOOC, Daerah Aliran Sungai Kritis dan Dampaknya Terhadap Bencana. Edisi pembelajaran mandiri ini dirancang khusus untuk pembekalan mitigasi bencana serta pemulihan fungsi lingkungan hidup persembahan dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Pertama, mari pahami urgensi daerah aliran sungai. DAS merupakan satu kesatuan ekologis wilayah daratan yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air hujan secara alami menuju danau atau laut. Batas alamiahnya ditentukan secara mutlak oleh kondisi topografi atau punggung bukit, bukan oleh batas administratif daerah. Oleh karena itu, perubahan tata guna lahan di bagian hulu akan memicu efek kerusakan berantai yang masif secara ekologis, sosial, dan ekonomi ke wilayah tengah hingga ke wilayah hilir. Hubungan timbal balik hulu hilir ini sangatlah rapuh. Berikutnya adalah profil zonasi dan fungsi DAS. Daerah aliran sungai terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah hulu memiliki karakteristik lereng curam, kerapatan drainase tinggi, dan wajib bervegetasi, hutan permanen sebagai kawasan tangkapan air, dan pelindung hidrologi utama. Wilayah tengah merupakan daerah transisi aliran dengan kemiringan sedang yang sangat rentan mengalami erosi dan sedimentasi akibat pertanian semusim. Sementara wilayah hilir adalah daerah pemanfaatan paling padat dengan lereng landai, di mana aliran melambat sehingga rentan terhadap penumpukan sedimen pasir dan luapan banjir pasang. Indonesia kini menghadapi ancaman nyata bencana nasional. Data BNPB mencatat ribuan kejadian bencana didominasi oleh banjir, longsor, dan kekeringan, di mana 99,3% diantaranya merupakan bencana hidrometeorologi. Potret degradasi nasional ini dipicu oleh kerusakan kondisi biofisik hulu serta konversi hutan secara masif yang mengakibatkan lonjakan jumlah DAS berstatus kritis. Pemulihan fungsi hidrologis hulu bukan lagi pilihan, melainkan prioritas keselamatan nasional yang darurat. Untuk mengatasinya diterapkan 4 prinsip pengelolaan DAS terpadu. Pertama, keterkaitan hulu hilir, di mana konservasi hulu menentukan stabilitas pasokan air di hilir. Kedua, sinergi lintas sektor dan wilayah yang mengintegrasikan program kehutanan, pekerjaan umum, tata ruang, dan pemerintah daerah. Ketiga, asas kelestarian lingkungan dengan membatasi perubahan tutupan lahan sesuai daya dukung ekologis. Dan keempat, skema kompensasi ekologis melalui mekanisme imbal jasa lingkungan dari pengguna air di hilir untuk mendanai rehabilitasi vegetasi di hulu. Siklus manajemen pengelolaan DAS kritis berjalan melalui 4 tahapan sistematis. Tahap pertama adalah perencanaan, meliputi inventarisasi, penetapan batas hidrologi, serta penyusunan strategi jangka panjang berdurasi 15 tahun. Tahap kedua adalah pelaksanaan, yang fokus pada optimalisasi tata guna lahan hulu, reboisasi, dan agroforestry. Tahap ketiga adalah monitoring dan evaluasi, berupa pemantauan indikator hidrologis seperti sedimen dan debit air minimal 1 kali setahun. Tahap keempat adalah pembinaan dan pengawasan melalui koordinasi vertikal serta penegakan hukum tata ruang. Mari kita bedah rahasia efek spons hutan hulu. Dalam siklus hidrologi, proses evaporasi, transpirasi, dan kondensasi menghasilkan presipitasi atau hujan. Disinilah fungsi spons berjalan. Tajuk hutan menahan hantaman air hujan atau intersepsi, sementara serasah tebal dan akar pohon berpori memudahkan air meresap melalui infiltrasi menuju penyimpanan air tanah atau groundwater store. Air yang tersimpan ini dilepaskan perlahan sepanjang tahun melalui aliran dasar. Efek spons inilah yang menghasilkan aliran konstan di musim kemarau dan meredam limpasan permukaan atau surface runoff pemicu banjir di musim hujan. Lantas, bagaimana keterkaitan DAS kritis dengan bencana? Ketika hutan di hulu dialihfungsikan menjadi lahan pertanian intensif, lapisan penahan tanah hilang. Saat musim hujan, lereng curam menjadi jenuh air dengan cepat dan memicu tanah longsor. Di sisi lain, limpasan permukaan atau surface runoff melonjak ekstrim dan merendam hilir akibat sungai yang mendangkal tertimbun erosi tanah. Sebaliknya, saat musim kemarau, kekeringan ekstrim terjadi karena cadangan akuifer, air tanah kosong akibat air langsung terbuang ke laut saat hujan. Dampaknya, mata air mati total dan sungai mengering
Sebagai bukti nyata, mari kita tinjau kasus ke-1, sempadan Sungai Pami di Manokwari. Pengamatan real menunjukkan pembukaan lahan sempadan sungai secara aktif oleh warga untuk berkebun tanpa teknik konservasi tanah. Dengan kelerengan sempadan yang sangat curam mencapai 50 hingga 60 derajat, ketiadaan vegetasi penahan akar menyebabkan pengikisan tebing yang hebat. Setiap curah hujan tinggi langsung diiringi lonjakan drastis konsentrasi sedimen suspensi pekat akibat erosi bantaran sungai. Kasus kedua adalah tragedi banjir bandang Garut pada September 2016 yang memakan 20 korban jiwa. Analisis membuktikan bencana dipicu oleh hujan ekstrem di hulu, di mana tutupan hutan Subdas Cimanuk Hulu yang tersisa hanya tinggal 17,9% akibat maraknya pertanian sayuran lereng curam tanpa terasering. Data stasiun pengamat mencatat curah hujan harian ekstrim di perkebunan Papandayan mencapai 255 mm sebagai pemicu utama longsoran hulu. Didukung curah hujan tinggi di Bayongbong 140 mm, Cisaruni 110 mm, dan Dayuh Manggung 73 mm yang mengakibatkan limpasan cepat dari lereng kentang dan luapan anak sungai. Dari kasus Garut tersebut, kita dapat memetakan anatomi bencananya. Penyebab pemicu dan langsung adalah curah hujan ekstrem alamiah serta volume debit air yang melampaui kapasitas sungai akibat pendangkalan sedimentasi tanah. Sebab tidak langsungnya adalah alih fungsi ruang lereng lindung untuk budidaya sayuran semusim seperti kubis dan kentang serta pemukiman padat di sempadan rawan longsor. Namun akar masalah utamanya terletak pada lemahnya penegakan hukum tata ruang, tumpang tindih tata kelola sektoral, minimnya anggaran infrastruktur hijau hulu, serta rendahnya edukasi risiko bahaya bagi masyarakat. Akhir kata, kunci utama mitigasi berada pada pengendalian erosi dan sedimentasi dengan memahami siklus pelepasan, pengangkutan, hingga pengendapan partikel tanah yang merusak keseimbangan hidrologis das. Terima kasih, mari bersama memahami penyebab, mencegah bencana, dan memulihkan fungsi lingkungan daerah aliran sungai kita.